Halo, selamat datang. Kali ini kita akan bedah sesuatu yang unik banget. Sebuah surat yang ditulis dari penjara, tapi isinya penuh dengan sukacita. Aneh kan? Yuk kita dalami Filipi pasal 1. Oke, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya seorang tahanan yang jauh banget dari teman-temannya bisa nulis surat yang isinya sukacita mendalam? Ini kan sebuah paradoks. Nah, kita akan coba pecahkan bareng-bareng. Coba deh, bayangin situasinya. Di satu sisi ada Rasul Paulus. Di dalam penjara, terbelenggu. Di sisi lain, ratusan kilometer jauhnya ada teman-temannya di kota Filipi. Logikanya, jarak dan penderitaan itu kan resep jitu buat putus asa ya nggak sih? Nah ternyata, jawaban pertama dari paradoks ini ada di ikatan spesial yang mereka punya. Sebuah hubungan yang, jauh lebih dalam dari sekedar persahabatan biasa. Kunci buat ngerti hubungan mereka itu ada di satu kata ini, kata dalam bahasa Yunani yang dipakai oleh Paulus. Kata itu adalah koinonia. Jadi koinonia ini apaan sih? Ini tuh bukan sekedar nongkrong bareng atau temenan biasa. Koinonia itu artinya kemitraan, partisipasi yang dalam, yang saling menguntungkan, sebuah ikatan di mana mereka itu benar-benar ikut ngerasain kehidupan, penderitaan, dan juga misi satu sama lain. Dan koinonia ini benar-benar dua arah loh. Paulus selalu mendoakan mereka dengan sukacita, nyimpen mereka di hatinya. Nah, sebaliknya, jemaat di Filipi juga ingat Paulus dalam doa, mereka dukung pelayanannya pakai uang, dan bahkan ikut merasakan penderitaannya. Jadi ini hubungan timbal balik yang nyata banget. Analogi ini keren banget buat gambarin dalamnya kepedulian Paulus. Sama seperti imam besar dalam tradisi Israel yang membawa nama-nama suku di dadanya waktu menghadap Tuhan, ya gitu deh Paulus. Dia membawa sahabat-sahabatnya dari Filipi di dalam hatinya di hadapan Tuhan. Wah, ini gambaran yang kuat banget soal kepedulian dan doa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua dari jawaban atas paradoks tadi. Sukacita Paulus itu bukan cuma karena hubungannya dengan jemaat Filipi, tapi juga karena cara dia memandang situasinya yang negatif itu dengan cara yang benar-benar radikal. Coba kita lihat perbedaannya. Buat kebanyakan orang, penjara itu ya penghalang, alasan buat putus asa, titik. Tapi buat Paulus, penjara justru jadi panggung, jadi kesempatan buat Injil. Ini perubahan cara pandang yang luar biasa. Dia nggak ngelihat persidangannya sebagai ancaman buat dirinya, tapi malah sebagai sebuah kesempatan emas buat membela dan meneguhkan Injil. Seluruh proses hukum itu jadi semacam mimbar buat dia. Malah, kata yang dipakai untuk membela dalam bahasa Yunani itu apologia, sebuah istilah hukum untuk pembelaan resmi di pengadilan. Nah, ini nunjukin kalau tindakan Paulus itu disengaja banget, sebuah strategi. Dia bukan cuma membela diri, tapi dia membela kebenaran dari seluruh pesannya di depan para penguasa. Jadi, poin kuncinya di sini adalah, Paulus itu kayaknya lebih mikirin gimana caranya Injil bisa dibela daripada mikirin masa depannya sendiri. Prioritas utamanya itu misinya, bukan keselamatan pribadinya. Inilah yang mengubah penderitaan jadi sebuah kesempatan. Oke, kita udah punya dua potongan puzzle. Sekarang mari kita lihat potongan terakhirnya dan kita akan menemukan dari mana sumber utama keyakinan Paulus yang nggak tergoyahkan itu. Jadi, kalau sukacitanya itu bukan dari situasinya di penjara atau bahkan bukan semata-mata dari dukungan teman-temannya, terus datangnya dari mana dong? Apa sih fondasinya? Nah, ini dia jawabannya. Langsung dari ayat kunci di suratnya. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Ternyata, keyakinan dan sukacitanya itu berlabuh pada sesuatu yang jauh lebih besar dari realitasnya saat itu, bukan pada situasinya, tapi pada janji Tuhan. Janji bahwa pekerjaan yang udah dia mulai di dalam diri teman-temannya di Filipi dan juga di dalam dirinya pasti akan diselesaikan. Jadi, kita lihat ya bahwa pekerjaan Tuhan ini terus berlanjut. Nah, ini menyatukan semua yang udah kita bahas dan membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir. Jadi, poin terpentingnya adalah ini. Sukacita Paulus itu didorong oleh dua hal besar. Pertama, persekutuan yang mendalam atau koinonia dengan sesama orang percaya. Dan kedua, sebuah tujuan yang jauh melampaui penderitaannya sendiri yang membuat dia melihat setiap tantangan sebagai sebuah kesempatan. Dan bahasan kita kali ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan yang diambil langsung dari sumbernya. Akankah pekerjaan yang baik yang Tuhan mulai ini selesai sebelum Kristus datang kembali? Mungkin, ya.
Keyakinan akan jawaban dari pertanyaan itulah yang menjadi sumber sukacita sejati, nggak peduli apapun keadaannya. Sebuah pemikiran yang layak untuk kita bawa pulang.